Fungsi utama dari kartu kredit ini sebenarnya adalah untuk manajemen cash flow. Artinya, kartu kredit digunakan sebagai alat untuk menunda pembayaran. Meskipun ada juga beberapa orang yang memanfaatkan kartu kredit ini sebagai investor bisnis mereka untuk menghasilkan cuan. Nah, buat teman-teman pemula, para pengguna kartu kredit, agar kalian tidak terjebak hutang menumpuk di kartu kredit dan nantinya hal itu bisa berujung gagal bayar, kalian wajib menyimak video ini sampai selesai. Karena di video kali ini saya akan membahas penyebab utama pengguna kartu kredit itu mengalami gagal bayar dan bagaimana hal yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari jebakan hutang kartu kredit. Kartu kredit yang digunakan dengan cara yang salah bisa menyebabkan seseorang itu terjebak dalam hutang kartu kredit yang menumpuk. Dan ini menurut saya seperti bom waktu ketika kemampuan bayarnya itu sudah mencapai batas maksimal. Di sini ada beberapa hal yang akan saya share ke kalian semuanya, terutama buat teman-teman pemula yang baru saja menggunakan kartu kredit agar tidak terjebak hutang atau tagihan kartu kredit yang menumpuk. Banyak orang yang tiba-tiba bersikap konsumtif ketika sudah memiliki kartu kredit. Dan kalau seseorang sudah memelihara sifat konsumtif tersebut, biasanya akan cenderung menggunakan limit kartu kreditnya itu di luar batas kemampuan bayar. Nah, sifat seperti ini kalau tidak cepat disadari akan berdampak buruk pada penggunaan kartu kredit dalam jangka waktu yang panjang. Untuk itu, hindari sifat konsumtif dengan cara menggunakan limit kartu kredit secara bijak. Seperti yang sudah saya bilang di awal, kartu kredit ini fungsi utamanya adalah alat untuk menunda pembayaran, bukan untuk memenuhi semua kebutuhan. Kalau kebutuhan hidup kita ingin terpenuhi, hal yang wajib dilakukan adalah bekerja dan menambah income atau penghasilan, bukan menaikkan limit kredit atau menambah jumlah kartu kredit. Fokus bekerja, fokus kerja. Jadi teman-teman semuanya, buang jauh-jauh mindset bahwa memiliki kartu kredit itu sama dengan memiliki uang. Itu adalah pemikiran yang salah kaprah dan gagal paham tentang fungsi dari kartu kredit itu sendiri. Jadi sebaiknya gunakan kartu kredit ini hanya sebatas menunda pembayaran saja. Sebagai contoh buat kalian yang berprofesi sebagai karyawan, sebelum waktunya gajian, kalian bisa menggunakan kartu kredit ini sebagai alat untuk membeli barang sesuai dengan kemampuan bayar kalian pada saat nanti gajian. Dan cara penggunaannya pun wajib jangan sampai melebihi kemampuan bayar. Orang yang menggunakan limit kartu kredit di luar batas kemampuan bayarnya akan lebih mudah terjebak dengan minimum payment. Meskipun sistem pembayaran minimum payment ini sah dan diperbolehkan dalam membayar tagihan kartu kredit. Tapi kalau terlalu sering melakukan minimum payment akan berujung terjebak dalam hutang yang menumpuk dalam jangka waktu yang panjang. Orang yang sering melakukan minimum payment ini sebenarnya itu tidak mampu membayar tagihan karena cara dia menggunakan limit kartu kredit itu sudah di luar kemampuan bayarnya setiap bulan. Sebagai contoh, ketika kemampuan bayar kalian setiap bulan itu 1 juta rupiah, maka limit kredit yang seharusnya kalian gunakan itu jangan sampai melebihi dari 1 juta rupiah. Karena kalau lebih dari kemampuan bayar yang ada pada saat jatuh tempo biasanya akan memilih melakukan minimum payment. Itu berarti sisa hutangnya akan dikenakan bunga di bulan berikutnya. Nah, kalau hal ini secara terus-menerus sering dilakukan, secara tidak sadar pengguna kartu kredit itu akan terjebak di dalam hutang yang berkepanjangan. Jadi sebaiknya gunakan kartu kredit sesuai dengan kemampuan bayar agar pada saat tagihan kalian bisa membayar penuh tagihannya. Kalau bisa bayar penuh atau full payment, transaksi yang kalian lakukan itu tidak akan dikenakan bunga sama sekali. Cashback kartu kredit dan promo adalah senjata rahasia para pemegang kartu kredit yang cerdas dan bijaksana. Karena sekarang ini banyak sekali promo kartu kredit itu baik di merchant e-commerce, tiket pesawat, resto, hotel, dan lain-lain. Kalian dapat sedikit menghemat uang kalau kalian pandai memanfaatkan promo cashback kartu kredit ini.
Strategi ini juga biasanya dilakukan oleh mereka yang menggunakan kartu kredit sebagai investor bisnis, memanfaatkan promo atau cashback yang ditawarkan oleh bank penerbit kartu kredit. Atau kalau kalian mau membeli kebutuhan dengan jumlah yang besar, kalian bisa memanfaatkan promo cicilan 0%. Itu jauh lebih bagus daripada kalian memaksa membeli barang dalam jumlah yang besar tapi belum mampu membayar penuh di bulan berikutnya. Dan akhirnya terjebak atau keseringan membayar tagihan dengan cara minimum payment. Tentu memanfaatkan cicilan 0% jauh lebih aman daripada melakukan minimum payment. Ada banyak jenis kartu kredit yang ditawarkan oleh perbankan dengan berbagai macam tawaran yang menarik, seperti cashback dan diskon belanja. Apalagi sekarang ini banyak sekali produk kartu kredit co-branding dengan beberapa e-commerce yang ada di Indonesia, seperti contohnya Tokopedia Card, Mandiri Shopee, BRI Traveloka, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalian tinggal sesuaikan saja mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Buat teman-teman semua yang sudah memiliki lebih dari satu kartu kredit, jika salah satu tidak atau jarang digunakan, sebaiknya ditutup saja atau dinonaktifkan fasilitas kreditnya. Jangan sampai kalian terjebak dengan segala kemudahan kartu kredit yang nantinya bisa berpotensi kalian itu mengalami gagal bayar. Karena meskipun kartu kredit ini tidak digunakan, setiap tahunnya kita wajib membayar yang namanya iuran tahunan. Dan kalau kartu itu jarang digunakan, maka secara otomatis iuran tahunannya itu tidak bisa dihapuskan. Karena untuk menghapus iuran tahunan itu ada syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi. Oke teman-teman, itu tadi beberapa hal yang bisa saya share ke kalian semuanya, terutama untuk pengguna kartu kredit pemula. Seperti biasanya, buat yang ingin berdiskusi seputar tema pada video kali ini, silakan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like and subscribe. Semoga bermanfaat, terima kasih and see you next video.